Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pasti seluruh masyarakat Indonesia terkejut dengan gebrakan dari Fadil Imran ini, yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, yaitu langsung sidak ke Bank DKI, yaitu ingin belajar melayani dari Satpam Bank DKI tersebut. Nah, padahal kemarin kan pernah viral ada cuitan bagaimana kalau seluruh kepolisian diganti oleh Satpam BCA. Nah, bahkan yang men-tweet tersebut sempat dipersekusi secara online. Ya, termasuk ada DM-DM yang tidak jelas atau inbox-inbox yang tidak jelas. Nah, kemarin juga sempat dibahas oleh anggota DPR RI. Seharusnya kepolisian itu bisa menyerap aspirasi masyarakat dan juga bisa membenahi pelayanannya dengan baik. Apalagi pelayanan kepolisian pada saat itu dan hingga sekarang ini disorot oleh para netizen-netizen. Dan ternyata aspirasi masyarakat tersebut diserap oleh Pak Fadil Imran, yaitu dengan ingin belajar melayani dari Satpam Bank DKI tersebut. Keren kan? Memang sekarang ini kepolisian menurut saya sudah sangat baik sekali daripada era-era sebelumnya, di mana dulu polisi itu jarang tersenyum. Sekarang sudah lumayan, kepolisian sudah ramah lah, sudah dekat dengan masyarakat, tidak menakutkan seperti zaman-zaman dulu. Tetapi kalau polisi yang berada di jalanan, yaitu Polantas, ya bikin deg-degan sih. Ya, jadi menurut saya gebrakan Pak Fadil Imran ini menurut saya sangat keren sekali, yaitu sangat mendengarkan keluhan rakyatnya, keluhan masyarakat di sekitar, yaitu dengan belajar melayani dari Satpam Bank DKI tersebut. Ya, semoga saja gebrakan Pak Fadil ini untuk belajar Satpam bisa diikuti oleh bawahan-bawahannya, sehingga pelayanan Kepolisian Republik Indonesia semakin membaik dan semakin dekat dengan rakyat. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Masyarakat Indonesia pasti terkejut. Jenderal Fadil ingin belajar Satpam. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran inspeksi mendadak di Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya belum lama ini. Fadil menyempatkan diri menemui dan berbincang dengan dua Satpam Bank DKI yang bertugas di gerai Samsat tersebut. Di sela kunjungan saya ke SPKT, saya juga berkunjung ke tempat pembayaran dan berbincang dengan teman-teman di Bank DKI. Karena belajar bisa dari siapa saja. Salam Fadil Imran. Tulis Fadil Imran dalam akun Instagram dikutip dari inews.id pada Jumat 17 Desember. Fadil Imran membagikan video saat dia berbincang dengan dua Satpam. Satpam Bank DKI ini, tanya Irjen Fadil Imran. Mendengar pertanyaan Kapolda Metro Jaya, kedua Satpam tersebut segera menjawab, "Siap, Jenderal." Jangankan foto bareng, saya mau belajar bagaimana caranya supaya bisa melayani dengan baik." "Gimana?" tanya Fadil. "Siap, Komandan," jawab Satpam tersebut. "Bisa rapi begini rambutnya, ini mengkilat," kata Fadil sambil menunjuk ke arah rambut dan tali pinggang dan celana Satpam tersebut. Kedua Satpam tersebut kembali menjawab, "Siap, Jenderal, nggak apa-apa." "Belajar sama Satpam tidak apa-apa," ujar Fadil. "Siap, setelah pendidikan Jenderal," jawab salah satunya. Kapolda Metro Jaya kembali bertanya, bagaimana mereka melayani para tamu nasabah di bank itu. "Terus kalau belajar, kalau ada tamu datang siapa yang ajari?" ujar Fadil. Satpam tersebut kemudian menjawab, "Mereka diajari Bank DKI Pusat untuk melayani." "Siap dari Bank DKI Pusat." "Siap, Jenderal," ucapnya. "Selamat pagi, Bapak." "Selamat pagi, Ibu," ucap Fadil. Satpam tersebut kembali menjawab, "Siap." Mendengar Satpam berkali-kali menjawab siap kepadanya, Fadil pun menjawab, "Jangan galak-galak gitulah, takut nanti saya," kata Fadil sambil tertawa. "Dinasnya di Polda Metro Jaya atau keliling-keliling?" tanya Fadil Imran. "Siap, sebetulnya untuk rotasi kali ini kita dipercayakan di Bank DKI wilayah Polda Metro Jaya," jawab salah satu Satpam. Setelah berbincang, Fadil kemudian mempersilahkan kedua Satpam itu untuk foto bareng. "Mau foto? Ayo foto," ujar Fadil Imran yang kemudian berfoto bersama dengan keduanya. Dalam video sebelumnya, Kapolda Metro Jaya juga menggugah foto saat sidak ke gedung SPKT Direktorat Lalu Lintas. Dia langsung menanyakan pelayanan di sana kepada warga satu persatu. Kunjungan untuk berbenah ke SPKT Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu yang terdapat di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. "Mau buat SKCK, urus BPKB sampai pindah alamat, kami siap membantu," tulis Fadil Imran.
Fadil juga memberikan beberapa catatan untuk perbaikan kualitas pelayanan di SPKT. Saya memberi catatan beberapa hal yang perlu dikoreksi agar kualitas pelayanan kami semakin ditingkatkan. Apabila teman-teman menemukan petugas yang melakukan pungli, jangan ragu untuk melaporkan ke saya, ujarnya. Diketahui beberapa waktu lalu anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman menilai adanya warganet yang mengkritik polisi agar bekerja layaknya Satpam BCA yang ramah dan profesional harus ditanggapi sebagai masukan dari masyarakat. Menurut dia, kritik satir yang menyebut polisi diganti Satpam BCA merupakan aspirasi masyarakat yang harus diterima Polri karena belakangan kinerjanya ramai diperbincangkan. Itu masukan dari masyarakat. Namanya masukan, tentu harus kita dengar dan kita perhatikan. Jadi bahan evaluasi bagi kita, ujar Habibur Rahman di Klender, Jakarta pada Minggu 18 November 2021. Politisi Partai Gerindra itu kemudian menjelaskan sejumlah konsep yang diperkenalkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, diantaranya presisi dan restoratif justice. Habibur Rahman berpandangan, seluruh konsep itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik saat ini. Namun, peristiwa kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian kepada masyarakat justru dinilai akan menodai institusi Polri. Jangan dinodai oleh kasus per kasus yang dilakukan oknum-oknum seperti di Tangerang yang men-smackdown, kemudian di Medan, kalau nggak salah memukul warga. Di Tangerang Selatan, ada yang ditangkap mahasiswa walaupun tuduhannya perkelahian, ujar dia. Atas berbagai peristiwa kekerasan itu, Habibur Rahman meminta oknum polisi yang terlibat dilakukan evaluasi dan ditindak dengan tegas. Tindak tegas yang disarankan Habibur Rahman adalah hingga mencopot oknum polisi yang terlibat kekerasan dari posisinya, supaya masyarakat tahu Polri tidak membiarkan anggotanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang baik di masyarakat, ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini. Sebelumnya, sebuah tweet dari pengguna Twitter ramai dibagikan dan diperbincangkan karena narasinya yang mengharapkan polisi bisa bekerja layaknya Satpam BCA. Bahkan narasi Satpam BCA menjadi trending topik di Twitter pada Minggu. Namun, setelah ramai dibagikan, orang yang menulis tweet tersebut justru mengalami penyerangan berupa ancaman, intimidasi hingga doxing di ranah digital. Diketahui seorang pemilik akun Twitter, Kautsar, menerima berbagai ancaman kekerasan dan upaya peretasan setelah menulis polisi se-Indonesia bisa diganti Satpam BCA aja nggak sih pada Rabu 13 Oktober 2021. Salah satu pengguna akun yang mengancam mengenakan seragam polisi. Jika terbukti ada anggota polisi justru ikut mengancam warga yang melakukan kritik. Menurut anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari, tindakan tersebut sudah berlebihan dan mengarah pada unsur tindak pidana. Tindakan mengancam dan intimidasi melalui online seperti kejadian tersebut sudah mengarah pada tindak pidana. Semestinya para oknum itu lebih paham dan bukan malah melakukan tindak pidana, kata Taufik kepada wartawan dalam keterangannya pada Senin 18 Oktober 2021. Tindakan oknum jika benar anggota dinilai dapat merusak citra Polri dan menghambat program presisi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Taufik mendorong Polri menyikapi secara serius kasus ini. Divisi Propam Polri diminta segera memproses oknum dan memberikan jaminan perlindungan kepada netizen yang menjadi korban. Jika dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas, maka masyarakat akan merasa tidak aman karena masih ada oknum-oknum yang diberikan wewenang memegang senjata, memiliki diskresi, dan bertugas penegakan hukum, tapi justru merasa bisa sewenang-wenang mengintimidasi dan mengancam warga hanya karena suatu cuitan di sosial media, tutur Taufik. Ancaman dilakukan oleh akun-akun anonim. Ada pula yang menggunakan foto, diantaranya mengenakan seragam polisi. Southeast Asia Freedom of Expression Network beberapa waktu lalu telah menerima pengaduan atas kejadian tersebut. Kepala Divisi Akses Atas Informasi SafeNet Unggul Sagena menyebutkan akan melakukan koordinasi untuk menindaklanjutinya. Ancaman dan upaya peretasan terhadap akun itu sudah sangat meresahkan, kata Unggul. Ya, ini mengganggu, apalagi nilai universal kepolisian itu kan to protect and to serve. Itu berlaku umum, kata Unggul. Ancaman semacam itu dinilai menghalangi kebebasan berpendapat warga negara. Karena SafeNet memperjuangkan adanya hak digital, yaitu hak atas rasa aman. Ini meresahkan sekali. Korban dirasakan juga melaporkan di Divisi Propam Polri jika yang mengancam terbukti anggota kepolisian. Tetapi jika belum pasti anggota, bisa dilaporkan ke Dumas Presisi, kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pongki Indarti kepada Suara.com.
Sambil menunggu proses yang sedang berlangsung, Pongki mengingatkan anggota Polri untuk memaknai kritik dari masyarakat sebagai bentuk perhatian dan kemudian melakukan introspeksi diri. Tetap dikedepankan profesionalitas, jaga sopan santun, jangan menunjukkan arogansi. Polisi itu tugasnya melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum guna mewujudkan Kamtibmas, kata dia.